Teman-teman, kembali lagi bersama saya Radio Usman Al-Gaimi. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan diaspora Indonesia yang ada di Qatar, Malsi Daud. Bagaimana beliau sampai bisa ke Qatar, bisa survive dan sampai hari ini di Qatar. Langsung saja kita ngobrol dengan Malsi Daud. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah. Kak, masih gimana kabarnya? Alhamdulillah, kami di sini sehat semua karena di sini summer ya. Sini temperatur tadi pagi itu kita baru dari luar Ya, sekitar 43 derajat. panas banget ya. Ya, panas, tapi ini udah agak mending. Sebelumnya mencapai 50-an. 50-an. Iya, Ini di Arab Saudi kan sempat segitu juga ya? iya, 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 iya. Tapi ini agak turun nih sekarang. Biasanya dia langsung memuncak sampai Agustus. Iya, Ya, di tapi kami ini juga, agak turun. ya di kami juga sama ini posisi di UK. Kami di UK-nya di England, di London. Nah, Ya, cuma nggak separah di Qatar, di ya, Timur Tengah yang di lain. sini Kami sangat mas, ekstrim, ya di sini sangat masih ekstrim. belasan, 20-an. Nah, Ya, tapi belum puncak juga sih, Kak. belum. Oh, ya, ya. Ini udah mau sore ya di Qatar ya. Sekarang jam berapa ya? Jam 2.44, Jam 2.44, beda 2 jam. 44 sore. Beda Kami 2 jam dengan UK. Ya, kami masih jam 12.44 ini, Kak. Ya, Ya, beda dua karena, jam ya. ya, Sekarang karena musim panas ya. Kalau musim ya, dingin nanti dia berbalik ke beda 3 jam. ya, ya. Ya, mm-mm. Dengan tanah air juga 6, kemudian 6,5, beda 7 jam. Ya, kami selalu beda 4 jam dengan tanah air, dengan Selalu ya. Indonesia. Ya, selalu beda 4 jam. Kalau waktu sholat, sama Waktu atau berubah? berubah-berubah. Sekarang subuh jam 3.15. Sama, sama dong kayak di Ya, kami, subuh jam tiga tiga lima lima belas. belas. Ya, Ya. AM. Juhur, Zuhur 11.37. 11.37 sebelas sekarang tiga ya. tujuh. Kami Ya. 1:30. Kalau asar, Asar 3 lebih. 3 lebih. Kami Ya, asar musim panas ini jam 7, Kak. jam 7 ya. Jam 7. Ya. Di Biasanya sana kan kalau biasanya kan jam kalau 5-an ya, udah gelap tuh biasanya. ya. Nah, Sekarang sekarang jam masih 7. siang. Oh, ini masih siang. Bukan, maksudnya kalau jam berapa mulai matahari tenggelam? Jam 7 asar, Ya. maghrib itu jam 9.25. Berarti Jadi jam. ya sebelum setengah 10 itu masih terang. Oke, oke, oke. Dan Isya jam 11. Ya. Sayang kalau bulan puasa. Oh iya, jadi puasa Ya, Senin Kamis nyampe 18 jam sekarang, Kak. nggak apa-apa, amal ibadah Iya, dilebihkan ya, kadarnya dilebihkan. lebih. Ya, Kalau sebelumnya 13 ya, 13, 14, ke 15 paling. ya, ya, Nah, ya, ya, ya. Jadi ini Kak, bisa ya, diceritakan ke penonton podcast kita, ya. bagaimana Kakak sampai ke Qatar ini? Tapi sebelum dijawab, terima kasih nih, Pak, sudah berkenan meluangkan waktu dan mau berbagi di channel YouTube ini. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih, saya juga sudah mau di-invite untuk memberikan sesuatu dari kami di Qatar ini. Oke. Pada awal tahun 2002, eh, saya diajak oleh suami saya dengan anak-anak saya ke Qatar ini. Pada saat itu anak saya yang nomor satu berusia 2 tahun, anak saya yang 2 tahun lebih, Hmm. anak saya yang nomor dua 16 bulan saya bawa ke sini. Ya, anak-anak Ya, dua. anak-anak dua, Ya, satu satu perempuan, satu laki-laki. ya. Suami kerja berarti di sini. Oh, suami saya kerja di Qatar Energy. Dulu namanya Qatar Petroleum. Mhm. Sekarang berubah namanya jadi Qatar Energy. Kalau di Indonesia diibaratkan seperti Pertamina. Ya, Ya,
Memang pindah pindah dari tugas? Indonesia. Iya, pindah-pindah kita ingin mencari sesuatu lah yang lebih dari Indonesia. Dulu suami saya bekerja di Cilegon, Chandra Asri. Hmm. Chandra, Chandra Asri Cilegon, 3 tahun di sana. Kemudian mencoba-coba mencari peruntungan di negeri Qatar ini. Alhamdulillah tahun 2002 awal suami 2002 saya. awal. Berarti ini sudah 22 tahun ya? Iya, iya. Kalau Oh, suami saya mungkin 22 tahun lebih kali ya udah di sini. oke. Apa yang kemudian membuat kakak memutuskan udah ikut begitu? Ya, karena tiada lain, tiada bukan. Pada saat itu tujuan kami karena bagaimana caranya supaya cepat berhaji. Hmm, Tujuan utama itu. ya, ya, Supaya cepat berhaji, terus nanti cepat nabung, cepat balik ke Indonesia. ya. Itu kita membuka sesuatu di sana. Ternyata seiring berjalannya waktu, Nggak kita balik-balik, merasa betah. Kita nggak merasa betah di balik-balik. sini. Ya, komitmen awal berubah total semua. Setelah di sini, ya kayaknya enakan nih di Qatar ya. Udah nggak usah pulang lagi dan ini nggak terasa sudah Ya, 22 tahun. ya, 2 tahun pertama, hampir 3 tahun ya. 3 tahun pertama kami berusaha untuk tidak pulang Ya. karena apa namanya karena negeri yang jauh ditinggalkan, pingin sesuatu itu ada gitu. Hmm. Kami tidak tahun 3 tahun lah tidak pulang, pingin cepat gitu. Ternyata setelah nyampe di posisi itu ada lagi rencana lain gitu. Jadi ya sampai hari ini masih di sini, alhamdulillah. Belum pernah pulang selama 22 tahun ini. Sering pulang, sering. Apalagi bapak saya sekarang tinggal sendirian di Takengon, Hmm. dalam keadaan glukoma sekarang, buta total. Nah, biasanya kami pulang setahun 2 kali. Setahun dua Oke. kali pulang untuk Ya, melihat bapak sambil berlibur. Karena saat ini biasanya kami pulang. Nanti insya Allah mungkin bulan Agustus kami balik ke Indonesia untuk berlibur. sebentar Sambil Kak. melihat orang Ya, tua. tadi disebutkan Takengon. Betul, Kak betul. masih dari Takengon. Betul, kami dari Takengon, bapak asli dari Kebet, desa Kebet, ibu saya almarhumah dari desa Daling. Berarti sekecamatan dong kita ya. Saya di Bebesen Kak, kalau di Takengon. Ya, bebasan itu kan lalu lalang kita. Tapi saat ini kami tinggal di Sipangpat Bebasan. Oh Sipangpat gitu. Bebasan. Ya, Jadi kalau kakak tutup tuh si Bang Pat, saya nggak bisa naik ke atas ke nggak Bebesen. bisa, nggak bisa ke Raya Tumpi, nggak bisa beli ikan ke pasar, nggak bisa ke rumah sakit Datu Beru juga. Iya, Kalau iya, iya. kami tutup. Iya, iya. Ternyata Ya. dari Kebet ya, Daling, Iya, iya, walaupun tinggal di Sipangpat. Masih satu iya betul. kecamatan, Kecamatan Masih satu Bebesen, kecamatan. masih Ya, masuk area kota, Takengon. betul. Ya, ya. Ini kita kembali cerita ke Qatar tadi. Boleh. Jadi setelah menjalani di sini, bagaimana Kak, kakak melihat masyarakat di sini, negaranya, begitu ya, Ya, kehidupan di Qatar, ya, dan tentu karena kerasan sehingga bisa 22 tahun gitu Kak. Kalau misalnya nggak kerasan tentu udah pulang lagi begitu. ya. Hmm. Tentu ada plus minusnya ya. Tentu Ya, ada plus minusnya tidak usah diceritakan. Kita hanya menceritakan yang enak-enaknya saja karena sudah 22 tahun di sini kan, tidak ya, ya. mungkin nggak kerasan gitu. Nah, di sini tuh masyarakatnya asli penduduk Qatarinya nggak lebih dari 500.000 orang, Hmm, tidak lebih. Nah, kebanyakan penduduknya eh, berdatangan dari negara lain. Artinya, kalau bisa dibandingkan, sekitar 1:5. Penduduk asli 1, pendatang 5. Berarti hmm, artinya mereka ini satu orang diurus dari 5 orang. Satu orang mengurusnya 5, artinya begitu. hmm. Saking akurnya, alhamdulillah ya, negara ini bagus, semuanya bagus. Eh, Tatanan kehidupan dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, sangat bagus, sangat bagus. Ya, Dan artinya mereka sangat welcome, dan mereka sangat welcome.
Oke. Ya, sangat toleransi. Toleransi juga bagus ya. Ya, toleransi sangat. Ya, dari sisi perekonomiannya bagaimana? Tadi kan suami kerja di sini, Iya, ya kalau untuk ya urusan kalau dari pekerjaan, kalau penggajian, da- ya kalau dari segi ekonomi ya pasti dunia sudah tahu lah ya Qatar ya ini bagaimana gitu. negara minyak ya salah satu ya, gas Negara ya. minyak, penghasil minyak walaupun kecil, tapi mereka ini sangat makmur dikasih Hmm. Allah, begitu negara yang begitu rakyatnya begitu apa ya diberkahi oleh Allah sehingga puncaknya kemarin itu FIFA 2002 bisa diselenggarakan dengan sendirinya tanpa negara lain, Hmm. berjalan dengan sukses. FIFA kemarin, Hmm. Piala Dunia kemarin Ya. berjalan diadakan di sini tanpa di apa tanpa kerjasama dengan negara lain gitu. Biasanya kan kalau ada Piala Dunia itu kan suatu negara itu bisa seperti misalnya nanti tahun 2026 misalnya gitu. Itu kan di Amerika, itu kan ada Kanada, Meksiko, eh, Kanada, Amerika yang ngadain. Kalau negara Qatar ini cukup dia sendiri aja. Artinya karena berkah dan bisa dikatakan memang kaya Qatar ini. Hmm. Oke. Dari Dan situ saja ya, kita bisa dikatakan ya betah lah, ya betah lah. Mm. karena secara ya kesejahteraannya lebih gitu ya. Ya, Makanya ya, orang berdatangan kemari. ya. Pekerjaan juga sulit nggak mendapatkan pekerjaan di sini? Untuk saat ini karena mereka sudah ada adanya katarisasi, Hmm. jadi mengutamakan mereka dulu. Kalau misalnya belum mampu, mereka akan memanggil kita Oke. ekspat. Jika misalnya mereka sudah mampu, lama-kelamaan kita akan dirilis pelan-pelan. Hmm. Ya, sudah mulai kebijakan Untuk seperti itu. ya, tapi untuk saat ini masih buka lowongan, Ya, lowongan ya. itu masih ada. Tapi untuk yang sudah banyak pengalaman, Hmm. Ya, ya, untuk expertise tertentu ya, iya, 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 untuk iya. kualifikasi dan pengalaman Ya, tertentu yang ya, betul, orang betul. Qatar sendiri nggak ada, atau secara pengalamannya kurang, barulah dari luar. Iya, Tapi selama ya, ada orang Qatar diutamakan, gitu kan Kak? iya, betul, betul, betul. Karena kan kebijakannya tadi perbandingannya seperti itu, 1:5 ya. Ya, 1:5. Mm. Oke. Jadi sumber utama Qatar ini tadi dari minyak, Ya, gas, gas. ya kan? Ya, Dari yang dua itu ya. betul, betul sekali. Dan itu karena manajemennya bagus, dan hasilnya benar-benar dipakai untuk kemakmuran rakyat di sini, Betul kemajuan sekali. bangsa dan negara ini, gitu ya. Sangat betul, sangat betul. Sangat Jadi betul. infrastrukturnya Ya, bagus, pendidikannya bagus, bagus, begitu bagus. ya. Ya, anak Ya. saya juga sekolahnya di sini dari KG, kindergarten, Mhm. sampai kalau di Indonesia tuh mungkin SMA, level SMA di sini. Ya, Di sini dan ya, bukan di sekolah Qatari atau di sekolah Arabik sini bukan. Di sini banyak sekolah internasional. ya. Kebetulan anak saya lulusan dari Ciopat, sekolah Perancis di Hmm. sini. Ya, Ya, banyak sekolah internasional di sini. Ada dari UK, ada dari Kanada, macam-macam. Ada dari India. Cuman Indonesia aja yang belum punya sekolahan di sini. belum ada Mudah-mudahan nanti sekolah, ke depan. Ya, belum ada mudah-mudahan nanti sekolah ke Indonesia, depan belum. belum. Mudah-mudahan nanti ke depan ada ya, karena kita sudah banyak di sini. Ya, oke. Untuk orang Indonesia berapa tadi banyaknya gambarannya? Sekitar 23 ribuan ada, Mas. Ya, campur semuanya ya sekitar 30 ribuan ada kita di sini. 30 ribuan ya? Ya, Ya banyak juga ya Kak, banyak, banyak. banyak sudah berapa persen itu untuk beban Indonesia diambil, Ya, sudah ya, ringan beban. Walaupun ya, itu persenannya nggak besar, tapi sudah ya. ya Cukup mengurangi beban tanah cukup air mengurangi. ya, Ya, dan berkontribusi ke kampung juga, iya ya betul, betul, mengirim ke betul. orang tua, keluarga Ya, ya, begitu ya. ya, 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 ya. Termasuk menyumbang pajak buat
Qatar Indonesia. juga ya, 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 buat Qatar juga ikut ya, memajukan Qatar, dan ya. itu angka yang besar dibandingkan dengan Dan UK. Kami di sini ya, 11.000. ya. Ya, gimana? Maaf, maaf, di sini nggak ada pajak. Oh, nggak ada. Nggak ada pajak di sini. Nggak ada. Wah, enak banget ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Untuk saat ini belum ada pajak. belum ada pajak. Jadi Belum, jadi belum. kerja itu dapat gaji sepenuhnya buat yang Iya, bersangkutan. iya. Nggak ada biaya ini, biaya itu nggak ada. Enggak, anak saya dari kindergarten sampai selevel SMA kemarin dibiayai oleh perusahaan. Dibayar oleh perusahaan. Oleh I- perusahaan, Ya. kemudian tiket setahun sekali dapat, Mhm, medical, mhm. insurans ditanggung semua sama perusahaan. Itu untuk yang swasta lah katakanlah. Ya, yang expat seperti Ya, kan. expat, ya, Ya. eh, ex- Tapi eh, ada ininya, ada jatahnya. mhm. Maksimal anaknya 3. Lebih dari situ Oke, yang satunya sudah ditanggung keluarga sendiri. oke, Yang ditanggung itu hanya 3. ya, 4. Empat yang ditanggung tuh. 4, Kalau ya, adanya 5 ya yang 5 ini ya, ditanggung sendiri. oke. Jadi kalau misalnya swasta, ya, ya include sekolah internasional lah ya, bukan Ya, sekolah pemerintah. ya, 4 yang ditanggung. Kalau anaknya ya, lebih dari 4, berarti selebihnya itu dibiayai tanggung sendiri. sendiri, biayain sendiri. Ya, Ya, begitu. kalau sekolah publik pemerintah itu gratis berarti semua. Gratis, gratis semua. Gratis. Untuk Gratis. layanan kesehatan gimana, Kak? Gratis juga. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat super bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi fasilitas bagus, tenaga medisnya bagus, dan Bagus. biayanya free ya, Ya, nggak ada bayar. bagus. Tidak ada bayar. Apa? eh, di sini juga ada spesial untuk rumah sakit perempuan, Women Hospital ada gitu. Oke. Jadi Eh, ya bagus lah, bagus, sangat bagus. sampai ada Anytime. ada ada pemisahan seperti itu. Jadi Ada rumah sakit laki-laki ada yang campur, ada yang khusus perempuan. khusus perempuan ada. Atau kalau misalnya campur pun, ya kalau misalnya pasien perempuan ditangani perempuan atau seperti apa? Ya ditangani sama dokter yang ahlinya itu tidak melihat ininya, tidak Oke, melihat gendernya. gendernya. Cuman Mhm. untuk tempat-tempat ininya tidak digabung. Oke. Tempat ruang tunggu segala Iya, macam itu iya. tidak digabung, dipisah. Ada pemisahan ya. Ada Ada pemisahnya, pemisahan, ya dan ada situasi pemisah. emergensi, walaupun pasiennya perempuan, dokternya laki-laki kan nggak apa-apa. Situasi Ya, emergensi begitu ya kan. Tapi ya begitu. dari awal itu ditata, registrasi, tunggu. Nah, itu dipisah antara Dipisah. laki-laki dan perempuan karena kan Ya, Islam ya. ya. Kemudian begitu misalnya ada hal emergensi, kita tidak perlu registrasi segala macam. Yang penting selamatkan dulu nyawanya. Tidak ditanya ID segala macam, KTP apa seperti Indonesia, berapa yang harus Hmm, dibayar apa, tidak perlu. Selamatkan dulu nyawanya. Bahkan kalau misalnya di tempat terpencil, kalau bisa dijemput dengan helikopter. luar biasa ya. Jadi Alhamdulillah. bagaimana pemerintah hadir, Ya, kemudian betul-betul masyarakat dilayani dengan baik, dengan ya, sangat cepat, dan ya, sangat optimal. Kalau dengar ya, cerita kakak tadi. Jadi ya. Dan saya tidak mengadi-ngadi atau mengada-ngada ya. Ini memang benar ceritanya hmm, seperti itu. ya kalau kita kan daftar, kemudian antri begitu ya. Belum lagi kondisi Ya, masyarakatnya pun kadang ini sudah tahu emergensi di tingkat di jalan begitu, Kak, ambulan susah lewat begitu ya. ya, Ya, ya. begitu. Oke. Kalau moda transportasi publik bagaimana? Mode transportasi gampang, gampang. Setiap area ada bus station di mana kita menunggu. Apalagi Hmm, sekarang sudah ada MRT, ya, kereta bawah tanah, kita bisa menggunakan, dan kita bisa juga menggunakan mobil sendiri. ya. Dan itu Sangat-sangat gampang karena Qatar ini tidak luas jangkauannya, luasnya tidak begitu luas negaranya, jadi ya. gampang, sangat mudah dijangkau. Kalau di Indonesia seluas apa kira-kira ini secara pulau?
Kalau di ini kan mungkin Takengon Biren kali ya Sekecil itu negaranya. ya. Sekecil itu ya, Sekecil Kak. itu tapi diberkahin Allah Ya, ya, ya. sangat luar biasa, alhamdulillah. Dan penduduknya tadi berapa? Sekitar 500 ribuan. 500.000. Ya, kalau mereka misalnya musim panas sudah nggak ada mereka di sini mungkin ya, udah berlibur ke negara lain mungkin saja bisa begitu. Ya, ya 500.000, ya kurang lebih ya itu tadi, Kak. Aceh Tengah bener meriah lah. Iya, Aceh Tengah begitu, bener meriah. begitu Karena kira-kira. Birun pun 300 ribuan, kita Iya, dua ya, ratus ribu ya. Gabung, ya gabung. betul itu. Aceh Tengah benar meriah lah luas mungkin luasnya. Ya, penduduknya pun kurang lebih seperti itu. Iya, Nggak nyampe 280 juta ya. ya. Dan mereka sangat ramah, Sangat ramah. sangat, sangat ramah, tawaduk lah ya, tawaduk semakin semakin diberkahin semakin tawaduk, semakin menghargai. Ya, dan Ya, dan itu yang makin membuat makin diberkahin sama Allah. diberkahi. Ya, 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 makin banyak syukurnya, makin tawadu, ya, begitu ya, Kak. iya, Nah, iya sehingga betul. nikmatnya makin ditambah. Ini kita dari sisi agamanya begitu ya. Iya, iya betul 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 betul. Ya, dan soal transportasi publik tadi, ini saling terkoneksi, terintegrasi satu sama lain. Iya, betul. Bahkan waktu pipa dulu free, Hmm, dijemput kita. Ada satu titik temunya di situ kita dijemput free, diantar free, luar free, biasa ya. luar biasa. Pelayanannya luar Dan biasa. ada hari-hari tertentu kadang-kadang free, Ya, free. Mm-mm. kalau untuk ngetapnya itu bayar. Jadi tiket, tadi kan ada MRT, ada Iya, bus. iya, kita bisa 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 pakai card. Mhm. Tapi saya karena jarang menggunakan karena saya bawa sendiri mobil sendiri. Ya, Saat perlu aja saya pakai itu. Saat ya, perlu aja saya beli tiketnya. ya. Dan Mahal saya nggak tuh kalau misalnya transportasi publik itu atau gratis juga transportasi enggak, publiknya? enggak. Sehari berapa? 6 real kita sehari 6 real kemana-mana 6 real. pakai 6 real. Oke. 6 real sekitar 6 kali sekitar 30 ribuan kemana-mana. 6 real 30.000. Sekitar sekitar 30 sehari. Oke. Berarti 5.000 ya satu real ya. Hampir sekarang 43 atau 44 satu Ya. real Qatar. Oke, oke. Berarti nggak terlalu jauh lah bandingannya dengan rupiah kita, Ya, Kak. betul, betul, betul. Ya, ya. Oke. Jadi dan itu kalau untuk ya masih murah ya, terjangkau ya. Ya, Ya. cuman biaya biaya hidup yang sama dengan UK mahal di sini juga. Oke. Nah, kita Ya, ke biaya hidup sekarang. Untuk biaya hidup seperti apa? Akomodasi di sini gitu ya. ya, Untuk housing, sewa, kemudian ya, belanja sehari-hari, ya, gambarnya seperti apa? ya, gini. Untuk rumah kita sudah ada ininya jatahnya dari perusahaan. Hmm. Pintar-pintar kita mau karena kita dikasih ininya mentahannya gitu. Ya, Karena perusahaan tidak menyediakan rumah. Kita pintar-pintar saja. oke. Kita mau cari yang mahal, oke boleh. Kita mau cari rumah yang murah, boleh. Apartemen yang murah, silahkan gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa hidup lagi dari uang rumah, Ya. kan? Nah, kemudian untuk belanja, untuk biaya bulanan apa ya? Untuk saat ini 2 tahun belakangan ini sudah mulai Naik. menanjak harganya, naik, naik. Ya, Kak, karena apa? Apakah inflasi, situasi ekonomi lagi Jadi kurang ya baik? terutama akibat dari pandemik dulu ya, Sejak ya, sejak pandemi. ya mulai dari situ Ya, semua ya, ya. berubah. Oke. Ini biar teman-teman ada gambaran yang Iya, menonton betul. podcast ini. Kira-kira untuk rumah itu sewanya berapa di Qatar ini? Ya, ini kami kebetulan tinggal di tengah kota, Ya, di ya di apartemen 2 kamar, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang masak, 6.000 6.000 per bulan, per bulan. 6.000 kata real per bulan, Dirupiahkan berapa? sekitar 30-an. 30 Ya, juta. iya, Ya, itu
kurang lebih sama kayak di UK seperti kakak Ya, sampaikan. Di UK-nya di London, kami di London kak. ya, ya, Jadi di London kami di zona 5, ya. di zona 5 itu sebulan 1.650 Pound sterling. pound sterling, 33. Ya, Nah, kalau ya, zona satunya otomatis makin mahal. makin Oke. mahal. Terus biaya yang lain-lain, internet, air, Ya, listrik. ya kami include listrik dengan Oh, air udah include. semua. Ya, internet yang misah, Oke, oke. listrik dengan air include dan Oke. full furnish. Hmm, sip. Jadi kalau sebulan nih, suami, istri, 2 anak, kira-kira gambaran biaya hidup sebulan berapa? Untuk saat ini, karena kami sudah lama misah ya dengan anak ya, dari tahun 2016 kita udah misah dengan anak. Ya, Untuk saat ini kami berdua ya kurang lebih untuk biaya makan itu 4 ribu. sampai 5.000. Oke, 4 sampai 5 ribu. Ya, Nah, tinggal dikalikan tadi ke 5 ribu ya rupiah. Kak, kurang lebih ya. Ya, ya Ya, kurang lebih 43, 44 lah, 44. 4.400. Oke. Ya, Ini gambaran berdua ya, gambaran berdua. ya. Dengan kalau misalnya berempat ada anak, Ada pastilah, ada pasti sekitar nambah lagi ya. sekitar ya sekitar 7.000 8.000-an itu habis Oke, oke. kayak Nah, gitu. ya itu udah Nah, dengan nggak ter kurang, nggak nggak, lebih, nyaman oke, lah, nyaman, nyaman, nyaman. nyaman, nyaman. Mm-mm. Dan sudah include yang tak terduga lah. Iya, ya, Seperti kakak sampaikan tadi ya, balik lagi ke kita ya, gimana menyiasati begitu ya. ya betul biar ya. Tujuan kita ke sini kan supaya ada perubahan Iya, dari yang dulu kita sebelum datang dari Indonesia. Kan tujuannya seperti itu kan, semuanya ada iya, perubahan baik dari tingkat akhlak maupun kehidupan, iya, pendidikan. Nah, nah itu tergantung kita semua. iya. Jadi kalau besar pun pemasukan atau ada ya katakanlah bisnis tambahan pun kalau misalnya ngelolanya nggak pas, keluarnya besar, ya itu Ya, sama aja. iya betul 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 Mau betul sekali. dimanapun tinggal gitu, di kampung Ya, sekalipun, nggak usah di negara orang ya ya Kak. betul betul. Ya, Kita harus bisa memanage ya, dan betul. selagi ada kesempatan itu cepat cepat kejar target itu. Hmm. Selagi ada kesempatan cepat kejar target itu. Jangan lihat kanan kiri dan jangan pernah merasa gengsi. Nah, ini bagus yang terakhir tadi. Jangan pernah merasa gengsi. Karena Ya, gengsi ini yang menyusahkan kita, ya. betul, betul, Menyusahkan betul. kita Ya, akhirnya nggak bertumbuh dan seterusnya ya kan. ya, Ya, jadi ini suami yang kerja, kakak di ya. rumah ya. Ya, Dan saya ibu ini rumah tangga. ya, oke. Tapi begini, terlepas ibu rumah tangga, teman-teman yang menonton podcast ini jangan salah loh. Ya, Ibu rumah tangga ini banyak pekerjaannya. betul. Dari bangun sampai tidur, dan jangan kira jadi perempuan itu ringan. Jadi perempuan itu Ya, berat, ya, berat. betul. Dan tantangannya lebih. Nah, Ya, karenanya perempuan mesti dikasih ruang, mesti didukung. mesti ya, mesti didukung karena kita sama perempuan ini bedanya cuma 4. Nah, ya, perempuan haid, kemudian hamil, melahirkan, ya, menyusui, selebihnya sama. ya, ya, Nah, cuman itu. Makanya ya, eh, meski ibu rumah tangga, dibalik suami yang bisa kerja dengan luasa di luar, anak ya, yang hebat ini nggak terlepas dari ibu di rumah. ya. Begitu. Jadi selain di rumah, Kak, ini apalagi kegiatan di sini? Oh, begini. Kebetulan suami saya kan kerja di offshore, di Mhm. laut. Ya, Jadi sejak pindah ke sini saya itu sudah terbiasa memanage sendirilah gitu. Karena suami saya seminggu di laut, seminggu di darat. oke. Nah, semuanya kita lakukan sendiri. Hmm, Suami saya dukung, suami saya kontrol dari laut. Kalau suami saya ada di laut, kebetulan kalau misalnya pada saat anak-anak saya masih kecil dulu, kalau misalnya sakit gimana gimana gimana, nah itu kan sebuah tantangan itu. Kalau ada apa-apa itu kan sebuah tantangan. ya. Sementara kita tinggal di negara orang. Lambat laun kita harus banyak belajar. Kalau nggak Hmm, akan kalau nggak akan melempem sendirinya harus nunggu suami itu tidak akan berjalan.
Ya. Nah, itu. Yang kedua, alhamdulillah saya dikasih izin oleh suami saya bisa mengembangkan hobi saya. Hobi saya adalah memasak. Hmm. Nah, dari tahun 2003 saya mulai sampai 2008, 2009 saya itu catering. Kalau ada orderan, Ya. ya karena saya sudah mengantarkan anak ke sekolah, saya kan nggak ada kegiatan lagi. Ya. Saya isi kegiatan positif saya seperti itu. Di samping itu saya juga sering mengisi bazar-bazar di kedutaan dulunya dengan Ibu Dubes. Nanti kita ada bazar di sini, kamu ikut. Hmm. Sering mengisi seperti itu. Adalah poin-poin yang bagus di Ya. samping apa untuk nambah uang jajan sendiri adalah gitu. Ya. Jadi ini tadi untuk mengisi waktu setelah pekerjaan utama selesai, Ya, muncul kreativitas begitu ya Kak. ya, Muncul ide, nah ya, ini aku sukanya masak. Jadi ya. menyalurkan hobi, Hobi, kesukaan yang ya, menghasilkan. ya betul. Dan Dan alhamdulillah ya, customer-nya bukan orang Indonesia saja. oke. Ya, Nah, ya. ini Dulu ini ya, keren loh. Ini keren loh Kak. Jadi ya, kadang orang nggak menyadari potensi mereka, begitu, passion ya, mereka. ya, Dan ini menyalurkan hobi yang kemudian menghasilkan cuan, begitu ya. ya. Dan sekarang udah stop ini. Karena saya matanya udah nggak kuat. Mata saya sudah Hmm, nggak kuat karena mungkin dulu asap kali ya. Mata saya sudah nggak kuat gitu. Jadi sekarang stop aja. Ya, sekarang saya hanya mengurus suami saya pulang sambil beribadah, ya, kontrol ya, anak dari sini. Kalau ada waktu saya melihat anak, gitu. ya. Kalau ada waktu diizin sama suami saya melihat bapak pulang ke Indonesia ke Takengon. Itu Hmm, aja sekarang, menikmati hidup lah sekarang. ya. Ini dasarnya. Kenapa kakak pakai kacamata ya? Tidak, mungkin udah tua juga kali. Oke, oke, Ini oke, oke. kacamata ini hanya untuk baca aja, tapi kalau untuk jauh, ini saya nggak pakai. Oke. Masih bisa. Ini Jadi, hanya untuk dekat aja nih. oke, oke. Oh, mungkin mungkin karena tadi matanya udah plus apa minus ya? Ini plus, Ya, oke. plus ini Oke. ya. Nah, ini kita hobi yang menghasilkan cuan tadi. Masak apa aja, Kakak? Segala masakan Indonesia, Hmm, segala masakan Indonesia, bahkan ada sampai titip di supermarket wah, seperti keren, empek-empek, keren. siomay dulu tuh, Iya, titip iya, di supermarket. iya. Dan pembelinya gak cuma orang Indonesia ya, Ya, bahkan melebar ke supermarket. Ini ya luar dan biasa. bahkan sampai dibawa ke luar negeri gitu. Makanan seperti rendang tuh kan tahan lama, Ah, ya wow, kan? keren, keren, Ya, keren, keren. dibawa Eh, keluar, dibawa keluar Qatar gitu. iya, kenapa saya senyum-senyum, Kak Ya, Malsi? Karena kami pun 7 bulan di sini, kami kan iya, sama saya nyusul sama anak-anak 7 bulan. iya, Istri udah 9 ya. iya. Jadi ya tadi mengisi waktu, bagaimana menghasilkan pounds juga. Kami juga berjualan rendang. Oh gitu, alhamdulillah, Ya alhamdulillah. walaupun ya Lanjut. ya masih terbatas orang Indonesia di sini. Iya, Karena kan memang secara biaya mahal. Kalau iya, mengharap beasiswa kan pas-pasan ya. iya, Nah, betul, jadi betul. muncullah kreativitas baru. Ya, iya, Kreatif. kebetulan ya dulu tuh di sini banyak ibu-ibu muda, Hmm, pangsa pasarnya sangat bagus gitu. ya, Karena mereka mungkin belum mahir, ya tinggal ya. order aja begitu. Dan itu kan dari pengalaman kakak juga yang pernah ibu muda juga, bagaimana repotnya begitu ya. Iya, iya, Jadi supaya betul, betul. praktis ya, terbantu udah nggak usah repot-repot masak, cukup Ya, pesan melalui HP-nya begitu ya. ya, ya. Jadi apa Dulu nama tuh masih ini, dulu tuh masih telepon telepon biasa? rumah dulu, Telepon dulu, rumah ya. dulu. Akhirnya langsung mengarah ke HP sekarang. Ya. Apa nama dapurnya? Alabama, Alam Mbak Malsi, Oke. Alam Mbak Malsi, Alabama, Alam Mbak Alabama Malsi. ya, Iya, Alabama. Alabama. Itu kependekan dari Ala Mbak Malsi. Ya, ala saya masaknya. Iya, 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 iya. Ya, Jadi menjual eh, makanan Indonesia ya, ya, ya. pre-order. Tapi sekarang pun mereka kadang-kadang pingin, tapi saya hanya buatkan untuk nggak dijual lagi, hanya Hmm, minta tolong buatkan. ya, ya. Dan Ya, momen-momen spesial lah.
Ya, 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 momen-momen spesial sama ya, keluarga, sahabat begitu ya, ya kan? ya, betul, betul. Oke, di samping hobi yang menghasilkan cuan, ini kan Ya, kabarnya kakak suka lari juga nih. betul. Saya dengan suami saya itu hobi olahraga itu sejak dari muda ya, Hmm, olahraga. Tapi saya baru menyukai olahraga lari ini semenjak ibu saya almarhum 2000, akhir 2010. hmm, Nah, saya banyak belajar dari kejadian itu. Saya banyak mengambil nilai kehidupan dari ibu saya karena ibu saya diabetes. mhm. Nah, dari sana saya harus merubah cara hidup, pola makan, segala macam. Dari situ saya mulai pelan-pelan olahraga lari. Ya, Nah, sampai saat ini tidak berhenti lari dan kami ikut race suami istri. oh, Suami istri ikut race kadang-kadang. ya di Kalau ada Qatar ya, race, kalau ada event, ya kami ikut ikut. ya. Ya, rencana kami kemarin mau ke UK juga ikut, cuman Hmm, karena telat. Ya, nanti telat. insya Allah November kami ikut di Belgium. Oke, Ya, wah keren ya. ya, Pastinya setiap ada race ikut di Qatar. ya. Kalau ada race, kalau misalnya pas waktunya kita Hmm, ikut. ya, Suami ya, saya kalau pas lagi di darat ikut. ya. Ya, Dan ini sefrekuensi sama suami. Suami juga suka lari. suka suka lari. Ya, Dari Eh, sejak muda di Indonesia, suami juga suka lari atau setelah di Qatar? suami saya dulu sejak muda itu suka voli dengan bola. Tapi Hmm, setelah di sini berubah semua menjadi lari gitu. Lari. Jadi sekarang begitu sholat subuh pulang dari masjid, saya tunggu suami saya, itu udah kewajiban, betul udah dengan sendirinya kebiasaan ya, ya. kebiasaan lari. Lari Ya, sekitar 2 jaman gitu. 2 jam, ya. 2 jam setengah Tiap hari. tiap hari, tiap hari. Kalau Nggak ada untuk absen. ya, wah luar biasa. Karena memang semua dari kebiasaan ya kak ya. Iya, iya, Kebiasaan dan sakit kita juga nggak terlepas dari kebiasaan, apa yang kita iya, makan, iya, bagaimana hati, pikiran kita, iya, betul, betul. kemudian kebiasaan kita, begitu ya Kak, Iya, iya, betul, betul. lingkungan kita, Ya, ya kalau misalnya toksik, ya kita juga toksik ya. iya, iya. Dan harus cepat sadar dimanapun kita berada, harus cepat Hmm, sadar ya, untuk apa kita di situ, kenapa kita di situ, bagaimana kita di situ, harus cepat hmm, paham, harus cepat sadarlah gitu, ngeh. Istilah sekarang itu harus cepat ngeh dengan keadaan. ya. Dan kalau sudah agak menyimpang, kembali ke jalan yang benar dalam tanda kutip Iya, begitu ya. iya, iya, betul, betul. Yang itu yang Karena sadarnya tadi ya Kak, ya, gitu ya. karena seiring bertambahnya waktu kita tuh kan makin mature ya Hmm, segalanya, karena itu kan proses gitu. ya, Nah, begitu ya, saja, simple. ya. Ketika memang mature tadi itu kita memilih untuk mature. Iya, Nah, banyak juga yang bertambah usia tapi tidak memilih untuk untuk bijak, dewasa iya, begitu ya Kak. iya, Makanya tadi menarik itu eh, pilihan. ya ya menarik ungkapan Kakak tadi itu cepat sadar, cepat ngeh begitu ya. Iya, ngeh. Nah, Iya, yang repotnya nggak ngeh-ngeh begitu ya Kak. iya. Nah, untuk race tadi, jadi ini biasanya berapa berapa jarak nih yang diikuti? Oh, pertama kita ngikut dulu, kita ikut yang 90 kilo. 90 kilo. Oh, ultramaraton, tapi nggak 90 kilo tuh full, nggak relay. Ah, Nah, finish? Finish sampai finish, finish finish. semua, Oke. finish. Ini belakang saya ini medal semua Wah, wah. dari lari Ah, semua saya ya, dengan suami saya gitu. Kebetulan karena saya di darat, saya yang lebih sering ikut race iya, gitu. iya. Ya, Jadi, begitu. oke. Terus berikutnya berapa kilo? Berikut berikutnya ada yang pernah saya ikut yang 3 kilo, Hmm, pernah ikut yang 5 kilo, pernah ikut yang 10 kilo. ya, ya. Dan itu finish semua atau masuk? Finish semua. Ya. Finish minimal lah ini apa namanya? Finish strong. Tapi alhamdulillah beberapa kali ikut eh, podium, bahkan juara satu. Wah, Di usia saya kelas master. ya.
Kelas Ya, master ya, usia berapa sekarang? Atau saat naik lima, podium? Naik podium itu usia berapa? usia 53. Pas naik podium. Iya, usia Wow, 53. keren, keren, Karena keren. saat itu baru saya memberanikan diri ikut race. Kalau larinya udah dari dulu-dulu, tapi Hmm, memberanikan diri ikut race itu di usia 50, ya cobalah, coba. Akhirnya seperti ketagihan gitu. ya. Dan itu juga motivasinya tadi untuk kesehatan ya. Iya, untuk kesehatan, untuk Kesehatan. kesehatan. Dan ternyata setelah dicoba ketagihan, dan di Iya, usia yang master bisa naik podium. Ini keren sekali. Jadi ini banyak sekali medali yang didapat. Kira-kira iya. berapa medali sudah kakak dapatkan ini? Saya total race itu ada 10. 10 kali. Iya, 10 kali. Oke. Dari 10 kali, berapa kali naik podium? 4, 4 4 kali. kali. Itu 4 kali. satu. Ada dua, juara dua dan juara satu. Luar Ya. biasa. Insya Allah. Luar biasa. Hal yang paling, paling berkesan selama lari dan ikut race ini. Yang paling berkesan itu kita banyak mengenal orang. Hmm, Dari lari ini kita mengenal karakter kita sebenarnya seperti apa. ya. Dan dari lari ini yang paling berkesan, kita selalu positif positif thinking, positif Hmm, vibe, karena hormon endorfin yang dihasilkan keluar terus gitu. ya. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau tidak dilakukan, dia akan Ya. mengganggu mood kita. Ya. Sama dengan halnya seperti sholat 5 waktu. Hmm, Gitu. ya. Untuk memulainya, bagaimana tantangannya waktu itu, Kak? Itu setiap setiap orang pasti memiliki ada rasa malas, pasti itu rasa Ya. malas, rasa enggak, jangan dilakukan itu, jangan karena capek, pasti pikiran orang seperti itu. Tapi kalau kita bisa melewati itu dalam waktu 10 sampai 15 menit, kesananya enjoy, kita sudah enjoy dengan diri kita, kita menikmati, dan jangan memaksakan diri dulu dengan pace yang cepat, enjoy aja Ya. dulu, enjoy saja. Oke. Penting mulai Sesuaikan, sebisanya sesuai, begitu ya, ya, disesuaikan sesuaikan gitu ya. dengan umur, sesuaikan Ya, dengan umur. Ya, tidak tidak lagi muda begitu ya. iya, tidak Nah, ngoyo lah. iya ya. Ya, Cuma yang muda pun belum tentu naik podium loh. Nah, kan ini yang kerennya. iya, Ya. ya, Terus tadi itu kan pas di rumah gitu ya. Kemudian menjalankan bisnis juga, ya, menyalurkan hobi yang menghasilkan cuan. Ini kan anak-anak masih ya ada yang balita waktu itu ya, iya, sekolah. bukan, ya, Dan alhamdulillah, alhamdulillah pada saat itu kebetulan kita kan dididik sama orang tua di Takengon sana kan dengan didikan yang sangat disiplin, bukan keras ya, disiplin. Saya nggak hmm, mau mengatakan orang didikan dulu itu keras, tidak, ya, disiplin. Disiplin karena keadaan mungkin. Nah, hmm. dari situ saya terbawa, sudah terlatih mental. Pas sudah menikah pun saya membawa ajaran pola didik orang tua saya, karena pola didik orang tua saya walaupun dikatakan kampungan istilahnya, tapi sangat sangat ini sangat sangat relevan dibawa ke manapun gitu, dibawa ke apa namanya, dibawa ke era ini pun sangat relevan dan tidak mengganggu. Dan alhamdulillah saya mendidik anak saya walaupun ditinggal seminggu di laut oleh suami saya, anak saya pendidikannya bagus, bahkan berprestasi semua, maaf, Hmm. berprestasi semua anak saya, Ya, ya tidak menyusahkan, dan saya antar jemput anak saya, hmm. dan selama menjalankan bisnis, menjalankan ibu rumah tangga, menjalankan sebagai ibu, menjalankan sebagai suami, saya mengantarkan anak saya ke sekolah dan menjemput anak saya ke sekolah belum pernah terlambat, bahkan selalu nomor satu di sekolah, Hmm. tiba di sekolah nomor satu, pulangnya juga saya yang paling tepat
menjemputnya. Dan saya belum pernah dipanggil sama, kalau istilah di Indonesia itu guru bimbingan, belum pernah dipanggil. Karena saya menerapkan pola didik orang tua saya dulu ke anak saya gitu. Dan alhamdulillah anak saya menerima, walaupun dengan di eranya yang sudah serba apalah, serba komputer, serba segala macam gitu, tapi anak saya menerima. Ya, berkat didikan orang tua yang disiplin, sehingga kakak sampai sekarang disiplin juga, semuanya serba terencana, teratur, begitu ya. Betul. Dan situasi tadi kan kadang suami di laut, di darat, Iya. ditinggal bertiga. Iya. Dan ini kan tantangannya tidak mudah ya, menyesuaikan ada situasi emergensi. Ada nggak situasi emergensi yang, waduh ini gimana nih begitu? Ada. Kebetulan anak saya yang laki ini yang nomor 2, kalau istilah gayunya sunat napah. Nah, anak saya pada suatu malam sudah tersunat, anak laki saya ini. Saya bagaimana sementara suami masih di laut? Saya harus segera bertindak. Saya harus ke klinik dulu, dari ke klinik ke rumah sakit dioper semuanya. Sementara anak yang perempuan harus sekolah. Bagaimana caranya? Semuanya alhamdulillah bisa saya lakukan tepat pada waktunya dan anak saya tidak terbengkalai. Dan sehari sesudahnya baru datang suami saya dari laut. Banyak hal-hal kayak gitu terjadi. Barulah kemudian suami juga menyesuaikan mesti ngapain, apa yang kemudian dikerjakan, kakak juga begitu ya. Itu secara otomatis ya Kak, yang namanya kita berumah tangga, menyesuaikan, saling mengerti, komunikasi. Saling mengerti, saling mengisi. Oke. Saat kondisi begitu. Nah, ini kan bagaimana ini kakak menaklukkan situasi genting begitu ya? Kemudian cepat menyesuaikan itu seperti apa? Ya, saya berprinsip semua ada akhirnya. Tidak mungkin masalah itu akan berlarut-larut terus. Semua ada akhirnya. Dengan cara kita harus tenang. Karena hidup itu sama dengan problem. Hidup itu sama dengan masalah. Kita harus bagaimana mensiasatinya, bagaimana menjalankannya, bagaimana menyelesaikannya. Dan seperti istilah gayo, apa namanya itu kalau nggak salah, bagaimanapun hujan derasnya pasti akan berhenti. Jadi bagaimana? Ya, kunci utamanya dibutuhkan ketenangan. Ketenangan, konsentrasi, fokus. Konsentrasi, fokus. Ya, karena ini hidup itu adalah cobaan, hidup itu adalah masalah, hidup itu adalah problem, dan selesaikan. Ya, kalau nggak dites ya kita bukan hambanya. Ya, betul. Itu kan menguji kesabaran, keimanan, gitu ya Kak. Betul. Nah, semua melalui itu, hanya kadarnya berbeda. Yang betul. memang kita diuji, kakak diuji bersama suami memang sudah sesuai kadarnya, mampu melewati itu, begitu ya? Ya, betul. Bahkan pernah waktu ibu saya sakit di Aceh dulu, bahkan anak saya, suami saya kerja di laut, anak saya pada saat itu masih grade 5 dengan grade 6, saya tinggal di apartemen. Saya hanya titipkan ke housekeeper. Cuman tolong jaga kalau malam pintu udah terkunci belum. Makanan bisa saya order ke teman saya. Pergi sekolah naik taksi, nanti dijemput sama taksi. Rumah rapi, anak saya sudah terbiasa membariskan rumah. Oke. Balik lagi tadi bagaimana manajemen ya. Manajemen dan pola asuh dan antar suami istri, komunikasi, saling mengerti, saling mengisi. Nah, kalau suami ke laut, istri di darat. Nah, situasi emergensi, bahkan ini di Indonesia keadaan seperti ini, kamu mesti siap begini, itu sudah ada SOP-nya ya. Iya. Sudah ada SOP-nya. Dan saya tidak pernah mengganggu suami saya sedikit-sedikit, nelpon apa tidak. Kalau dia tidak nelpon, saya nggak akan kabarin. Biar dia fokus. Kalau masih bisa saya tangani.
Oke. Ini gitu. untuk kasus misalnya pekerjaan di rumah, Ya, urusan anak begitu, urusan ya, bisnis gitu ya, Kak. Selama ya, bisa dijalankan ya, ya, ada problem diselesaikan begitu ya, tanpa mengganggu ya, suami begitu ya Kak. ya, ya, Nah, tapi kan kalau misalnya ya lagi kangen itu kan tetap nelpon ya. Ini ya, ini ya, ini sambil ya. sambil sambil joke ini Iya, Kak, sambil joke. iya betul betul. Tapi memang suami saya itu orangnya dia hanya lurus-lurus saja begitu. Hmm. Karena setiap orang tuh kan beda-beda ya. Ya ini maksudnya lurus-lurus apa ini? Iya, lurus-lurus saja, lurus-lurus saja. Pas mau 2 hari sebelum pulang, apa kabar? Nanti nanti pas pagi mau pulang, jemput jam sekian. Sudah itu aja. Dan Oke. saya pun sudah terbiasa dengan hal itu. Ya. Sebentar, saya menerjemahkan lurus-lurus maksudnya ya suami orangnya baik, nggak macem-macem begitu ya. Ya, Nah kemudian ngomong juga seperlunya ya, iya, iya, ngomong seperlunya. betul, betul, betul Kemudian banget. ya, jadi kalau misalnya ada problem pun langsung ke ini masalah, ini begini begitu ya Kak, kurang lebih Ya, dari betul, dari betul dari sekali, jawaban betul singkat sekali. Kakak tadi Iya, begitu ya. betul. Nah makanya kalau dari sisi suami bagaimana? Apakah nelpon juga terbatas? Mm, Mungkin nggak hobi kali ya suami saya telepon-telepon gitu. Karena apa? Mungkin di laut itu Oke. risikonya Ya, besar, situasi. terjadi gas situasi. Ya, Jadi situasi. Oke. kalau ada telepon, berarti ada sesuatu. Ya, oke. Kalau tidak Dan, ada telepon, berarti bagus. oke. Ya, ya, ya. Ya, Ya, karena situasi kita juga paham, ya. Anak-anak ya, juga paham. Tambah lagi kan, ini selama istri nggak nelpon, everything is okay, begitu ya. ya, ya, betul, Ini betul. beliau sudah hakul yakin, walaupun di laut, satu di darat ditinggalkan, ini istri juga nggak macam-macam, Ya, begitu. Anak-anak ya, juga aman, begitu ya, Kak. ya. Ya, No saling news is good. Iya, iya. Ya, karena memang situasinya tadi sudah sebatin begitu ya, sudah saling Ya, percaya, ya, tahu, jadi nggak masalah. ya, Walaupun betul. satu di belahan dunia mana, nah satu Iya, di belahan bulan yang mana, sampai iya, seperti itu pun insya Allah nggak masalah, gitu ya. iya, betul, betul.